Heo Pop, gengs! Sebagai negara kepulauan dengan beberapa pulau-pulau kecil terluarnya, banyak negara yang berbatasan langsung dengan negara tercinta kita pakai banget ini. Saking cintanya aku tuh dengan negara ini, aku kadang bingung dengan pulau-pulau yang jaraknya sangat dekat dengan Indonesia, malah diklaim oleh negara lain. Posesif gitu ya. Tapi biar cintaku ini nggak toksik, mari kita cari tahu pulau apa aja sih dan mengapa begitu adanya. Pertama adalah Andaman and Nicobar Island atau Kepulauan Andaman dan Nicobar. Salah satu wilayah persatuan India. Terletak di Samudra Hindia, terdiri dari dua kelompok pulau utama, Kepulauan Andaman dan Kepulauan Nicobar. Tapi jika kita perhatikan di Google Map, jaraknya lebih dekat sama Indonesia. Coba tarik garis lurus jarak ukurnya dari India Point. Titik paling selatan Pulau Nicobar ke Pulau Sabang atau Pulau Weh, pulau vulkanik di Sumatera, maka terlihat jaraknya itu sekitar 201,03 km. Sedangkan jaraknya ke kaki nada ujung selatan India adalah 1.666 km lebih. Jauh kan? Ke Jakarta aja yang lumayan jauh, jaraknya adalah 2.047 km lebih. Sedangkan dari Diklipur, kota terbesar di Pulau Andaman Utara, ke New Delhi itu ada 2.361 km lebih. Tetap aja lebih dekat jaraknya ke Indonesia, bukan? Nah, karena jaraknya dekat, Pulau Andaman dan Nicobar pernah menjadi basis armada laut Kerajaan Chola, kerajaan besar di India dulu saat melawan Sriwijaya. Untuk menentukan batas wilayah, biasanya dilakukan dengan negara-negara yang berbatasan, terutama untuk daratan. Tapi untuk batas laut teritorial adalah sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal daratan terluar. Lantas, mengapa kepulauan ini gak masuk dalam wilayah Indonesia? Karena selain batas wilayah, ada juga negara kedaulatan yang hadir dari warisan kolonial. Tidak bisa dipungkiri, wilayah Nusantara bersatu dalam NKRI karena kesamaan nasib menjadi daerah koloni VOC atau Belanda. Sedangkan Kepulauan Andaman Nicobar adalah bekas koloni Inggris seperti seluruh wilayah India. Terpisah ribuan kilometer dari daratan utama India, kepulauan yang sering disingkat ANN Island ini memiliki populasi sekitar 400.000 jiwa pada tahun 2018. Kepulauan Andaman memiliki 572 pulau dan Kepulauan Nicobar terdiri dari 32 pulau. Luas wilayah total keseluruhan sekitar 8.249 km persegi. Penduduknya adalah suku Nicobar, bangsa Andaman, orang Jarawa, Jangil, Onge, Sompen, dan Sentinel. Dan bahasa yang digunakan adalah bahasa India dan turunannya. Tahun 2022 adalah tahun ke-38 kerjasama militer Indonesia-India yang disebut India-Indonesia Coordinated Patrol atau Indi-Indo-Corpat. Kedua negara sering melakukan kunjungan kapal perang, tapi belum ada kerjasama kedua negara yang menyentuh masyarakatnya langsung. Pulau Natal yang masuk dalam administrasi Australia adalah pulau kecil yang berada di Samudra Hindia, juga berdekatan dengan Indonesia. Jika ditarik lurus di Google Map, jaraknya ke Jakarta sekitar 480,04 km. Dan ke Pulau Barrow, pulau terluar Australia itu sekitar 1.551 km. Tapi tidak masuk dalam administrasi Indonesia. Juga karena menjadi warisan Imperium Britania Raya pada tahun 1888 dan diserahkan ke Australia di tahun 1957. Meski begitu, penduduk Pulau Natal mayoritas diisi oleh bangsa Melayu dan Tionghoa. Populasinya sekitar 1.402 jiwa di wilayah yang seluas 13.500 hektar. Yang dulunya didatangkan dari Malaysia dan Singapura sebagai pekerja tambang fosfat oleh bangsa kolonial. Jadi dulunya pulau ini tidak berpenghuni. Dan Kapten William Dampier dari kapal Inggris Cygnet adalah pengunjung pertamanya yang mengelilingi Pulau Natal di tahun 1688. Pernah dijadikan pangkalan militer Inggris, pulau ini sangat dijaga dan dikontrol oleh pemerintah Australia. Makanya banyak pasukan militer berjaga-jaga, tayal imigran gelap sangat susah untuk masuk ke Pulau Natal. Sebelum abad ke-19, Pulau Natal tidak bisa diakses dan sangat terisolasi, membuat flora dan fauna di pulau ini sangat terjaga. Salah satu endemik Pulau Natal adalah kepiting merah
yang migrasinya menjadi salah satu fenomena alam yang epik. Kasus yang sama dialami oleh Kepulauan Cocos atau Keeling. Diatur oleh pemerintahan Australia, pulau ini sangat dekat dari Indonesia. Jika dilihat dari Google Map, jarak ibu kota Cocos, West Island, ke Pulau Barrow, pulau terluar Australia, sekitar 2.196 km. Dan hanya sekitar 1.280 ke wilayah Jakarta. Ini berarti sangat dekat, bukan? Hanya saja, sebagai warisan Imperium Britania Raya, ya tentu saja ini diwariskan ke Australia. Senasib dengan Pulau Natal tadi. Seluas 14 km persegi dengan jumlah populasi sekitar 596 jiwa pada tahun 2014. Warga kepulauan ini diisi oleh orang Melayu yang mayoritas beragama Islam. Bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Melayu dengan bahasa Inggris menjadi bahasa kedua. Menarik karena di kepulauan ini ada juga orang-orang Jawa dan Kalimantan. Bahkan sampai tradisi-tradisi Jawa pun dipraktikkan di wilayah ini, seperti rewang atau gotong royong. Mereka-mereka ini adalah keturunan pekerja yang dibawa oleh pemerintahan Inggris ke pulau ini, yang beranak pinak dan berkembang dengan tradisi asal mereka. Dan sebuah distrik di Timor Leste menjadi unik untuk urusan klaim wilayah, bernama Oikusi Ambeno atau Oikusi. Beribu kota di pantai Makassar, wilayah ini adalah daerah kantong Timor Leste, tapi berada di tengah-tengah wilayah NTT. Kalau orang Dili bepergian ke wilayah ini, harus melewati wilayah Indonesia. Meskipun naik feri atau jalur air, tetap saja harus melewati wilayah Indonesia. Jika dilihat dari Google Map, jaraknya ke kota Dili sekitar 148 km. Sedangkan jaraknya ke desa Noltoko di Kabupaten Timor Tengah Barat NTT cuma 34 km. Dekat banget, itu seperti tetanggaan kota ya. Luasnya 817,2 km persegi dengan populasi sekitar 71.000 jiwa pada tahun 2019. Ini adalah tempat mendaratnya pertama kali dari bangsa Portugis di Pulau Timor. Nah, nyempil di wilayah NTT seperti itu, mengapa nggak sekalian masuk ke dalam wilayah Indonesia ya? Ini ada hubungannya dengan perebutan komoditi oleh bangsa Eropa di Pulau Timor. Setelah Portugis berhasil mengeksplorasi dan mengeksploitasi Pulau Timor, Belanda pun datang. Mereka saling berebut pengaruh hingga akhirnya berdamai dan berbagi wilayah dalam Perjanjian Lisboa. Bagian timur Pulau Timor adalah milik Portugis dan bagian barat adalah milik Belanda. Dan Oikusi yang berada di bagian barat disepakati adalah wilayah pendudukan Portugis karena menjadi tempatnya pertama kali mendarat. Pemerintah lokal Oikusi pun lebih condong ke Portugis dengan menolak pengaruh Belanda masuk ke wilayahnya. Setelah Indonesia merdeka, Provinsi Timor Timur terbentuk dan Oikusi tetap dimasukkan ke administrasi Timor Timur meski berada di barat. Sampai akhirnya Timor Leste berdiri sebagai negara berdaulat lepas dari Indonesia, Oikusi otomatis ikutan lepas. Semuanya tentang warisan kolonial berarti ya, bukan soal dekat atau tidaknya batas wilayah satu negara.